menyajikan bahwa perbuatan pengganti dan mengambil DVR CCTV pos satpam tersebut hingga meminta saksi baik kopi isi rekamannya adalah bukan tupoksi terdakwa dan merupakan perbuatan tindak pidana. Alih-alih mengatakan bahwa perbuatan tersebut adalah sebagai inisiatif terdakwa sendiri selaku Spri Kadif Propam saat itu. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan mulai dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat keterangan terdakwa sendiri sebagaimana dalam surat tuntutan kami telah membuktikan satu rangkaian niat terdakwa turut serta secara ganti dan mengambil DVR CCTV di pos satpam milik warga komplek perumahan Duren Selatan hingga terganggunya sistem elektronik CCTV di komplek tersebut. 2. Dalam nota pembelaan terdakwa dari halaman 3 sampai halaman 5, pada pokoknya terdakwa menyampaikan kondisi yang dialami dan dirasakan terdakwa selama menjadi Spri Kadif Propam serta budaya hierarki di kepolisian sehingga terdakwa menjalani proses sidang saat ini yang menurut kami bukan bagian dari pembuktian tindak pidana yang sedang dihadapi sehingga terhadap pembelaan terdakwa tersebut kami penuntut umum tidak akan menanggapinya. 3. Dalam nota pembelaan terdakwa dari halaman 5 sampai dengan 8 pada pokoknya terdakwa menyampaikan sebagai berikut. Jangan dibacakan. Terhadap pembelaan terdakwa tersebut kami sebagai berikut. Bahwa penyidikan sebagaimana yang diketahui adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dalam dan tersangkanya. Apabila dihubungkan dengan perbuatan terdakwa maka menurut kami bahwa tindakan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap perkara ini adalah sesuai dengan kewenangannya karena penyidik berdasarkan hasil penyelidikannya telah menemukan bukti-bukti yang cukup, yaitu adanya perbuatan terdakwa terus dalam mengganti dan mengambil DVR CCTV di pos satpam komplek perumahan Duren 3 Jakarta Selatan tanpa seizin atau persetujuan dari warga ketua RT setempat yang pada saat itu dibutuhkan penyidik untuk kepentingan penyidikan. Dan malah terdakwa mengikuti apa yang diinginkan oleh saksi Freddy Sambo yang nyatanya bukan dalam peristiwa yang terjadi di rumah dinasnya nomor 45 Komplek Perumahan Polri Duren 3 Jakarta Selatan dengan melakukan tindakan mengambil kembali DVR CCTV yang telah diserahkan kepada penyidik kemudian meminta saksi baik Univo untuk mengkopi atau menyalin isi rekaman dari DVR CCTV tersebut. Jika terdakwa benar berniat ingin membantu membuat terang peristiwa tersebut, seharusnya terdakwa wajib menolak permintaan Freddy Sambo untuk mengambil kembali DVR yang telah di tangan penyidik karena terdakwa dengan pengetahuannya dan sebagai seorang perwira menengah polisi serta pernah tentunya sudah sangat berpengalaman melakukan penyidikan dan mengerti arti pentingnya barang bukti di dalam tindak pidana. Bahwa kami penuntut umum telah menghadirkan sebanyak 25 orang saksi dan 5 orang ahli untuk membuktikan perbuatan terdakwa sebagai dakwaan kami. Adapun terkait permintaan penasihat hukum terdakwa agar penuntut umum menghadirkan penyidik perkara ini ke persidangan adalah bukan kewajiban kami sebagai penuntut umum. Alangkah baiknya pada saat itu penasihat hukum terdakwa peka dan seharusnya membantu terdakwa untuk penyidik yang dibawa tersebut ke persidangan guna kepentingan pembelaan terdakwa, bukan malah penasihat hukum hanya minta penuntut umum untuk menghadirkannya ke persidangan. Majelis Hakim yang terhormat, saudara tertutup hukum yang kami hormati dan para yang kami hormati. Kami selaku penuntut umum dalam perkara ini menyadari betul bahwa tuntutan yang kami dalam persidangan telah benar-benar terukur, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara normatif, yuridis, dan faktual serta semata-mata demi kepentingan keadilan berdasarkan kebenaran dan ketuhanan yang Maha Esa. Kami juga yakin bahwa tuntutan pidana yang kami ajukan tersebut bukan hanya bagian dari tugas serta perintah yang harus dijalani oleh kami selaku penuntut umum juga dalam pembelaan terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan didukung oleh alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan dalam kuhap. Selama persidangan juga kami secara fair trial dengan menjunjung tinggi due process of law tetap mempertimbangkan hal-hal baik dalam diri terdakwa perbuatannya yang turut serta melakukan pengambilan dan penggantian DVR di pos satpam komplek perumahan Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Kami sangat mengapresiasi isi terdakwa mengakui perbuatannya selama persidangan ini, meskipun terdakwa beralasan bahwa tindakan yang dilakukan tersebut adalah hanya melaksanakan perintah atasan yang seharusnya terdakwa wajib menolak perintah tersebut karena terdakwa
terdakwa sadar tindakannya tersebut bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. 2. Nota pembelaan penasihat hukum terdakwa Cuk Putranto. Dari poin-poin nota pembelaan penasihat hukum Cuk Putranto dapat kami rangkum sebagai berikut. Pertama, 1. Dalam pledoi penasihat hukum terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak ada niat bersama dan kehendak bersama antara terdakwa dengan terdakwa lainnya halang-halangi penyidikan atau melakukan tindak pidana Undang-Undang ITE, dan terdakwa Cuk Putranto tidak mengetahui cerita atau skenario yang direncanakan dan dijalankan oleh Ferdi Sambo. Atas pembelaan penasihat hukum tersebut, kami menanggapinya sebagai berikut. Bahwa dalam pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut, kami menilai penasihat hukum telah keliru dalam memahami tuntutan kami. Penasihat hukum masih berkutat dengan pembelaan yang isinya menyatakan terdakwa tidak bukti bersalah melanggar pasal 233, 55 ayat 1 KUHP atau pasal 221 ayat 2 kedua KUHP, juga pasal 55 ayat 1 KUHP, atau melakukan tindak pidana UTE. Padahal kami dalam tuntutan telah membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan turut serta perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana dimaksud dengan pasal 49 Jo 33 Undang-Undang Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer, di mana sesuai fakta persidangan telah terbukti bahwa adanya niat dan kehendak bersama antara terdakwa dengan terdakwa lainnya, mulai dari rencana saksi Ferdi Sambo yang ingin menghilangkan isi rekaman video yang tertangkap dari Cicinpek dengan cara paling mungkin atau masuk akal dilakukan mengganti DVR CCTV yang ada dan berfungsi merekam kejadian saat terbunuhnya Joshua Huta Barat DVR CCTV yang baru. Meskipun hal tersebut sudah pasti akan mengakibatkan terganggunya sistem elektronik berupa CCTV Komplek Polri Duren 3. Dan jika dihubungkan dengan teori kesengajaan, keinginan menghapus dokumen dan atau informasi elektronik seputar waktu kematian Joshua Huta Barat dan berupa terganggunya sistem elektronik CCTV milik publik di Komplek Polri Duren 3 dapat dikategorikan sebagai sengaja sebagai suatu. 2. Dakwa Cuk Putranto bukanlah orang yang diminta untuk mengambil CCTV Komplek Polri Duren 3 dan sebagai pelaku turut serta dalam mengambil dan mengganti DVR CCTV tersebut. Tanggapan bahwa penasihat hukum terdakwa mencoba membentuk opini dengan mengaburkan peran terdakwa dengan mengatakan bukanlah terdakwa yang telah mengganti DVR CCTV Komplek Polri Duren 3 yang terpasang dan menerbitkan beberapa saat sebelum terbunuhnya Joshua Huta Barat di Rumah Saguling nomor 46 dengan DVR yang baru. Bahwa dalam teori penyertaan, tidak semua pelaku tindak pidana harus memenuhi semua unsur dari pasal pidana yang dilanggar. Tetapi dengan peran pelaku tersebut, maka tindak pidana tersebut sempurna terjadi. Hal tersebut dapat dilihat dari fakta-fakta persidangan sebagai berikut. Tidak kami bacakan. 3. Tindakan DVR CCTV dari saksi Irfan Widianto adalah murni inisiatif yang dilakukan secara spontan oleh terdakwa Cuk Putranto dalam tugasnya sebagai Kospri Kodim Propam yang harus sigap dan tanggap terhadap situasi. Tanggap hukum. Apa yang disampaikan penasihat hukum dalam pembelaannya pada poin 3 tersebut di atas tidak sesuai dengan fakta persidangan sebagai berikut. Bahwa pada saat saksi Ferdi Sambo meminta terdakwa untuk mengganti DVR CCTV yang telah diambil dan diganti oleh saksi Irfan Widianto dari Pospam Komplek Polri Duren 3 dan selanjutnya menyerahkan kepada penyidik Polres Jakarta Selatan, minta kembali atas perintah saksi Ferdi Sambo. Terdakwa tidak menolak atau melawan permintaan tersebut, malah terdakwa tanpa paksaan setuju untuk melaksanakan tindakan mengambil DVR CCTV tersebut yang jelas diketahuinya bisa kejadian yang sebenarnya. Dan terdakwa menyadari dan menginsafi akibat dari tindak pidana DVR CCTV dari pos security Komplek Polri Duren 3 tersebut akan mengakibatkan sistem elektronik CCTV tersebut menjadi terganggu dan bekerja sebagaimana mestinya. Bahwa terdakwa selaku anggota polisi secara sadar dan sudah mengetahui pada hari Jumat tanggal 8 2022 telah terjadi dugaan tindak pidana pembunuhan. Dilakukan tindakan penyidikan oleh pihak penyidik Polres Jakarta Selatan sebagai pemilik kewenangan dan terdakwa sendiri pastinya mengetahui dan harus memahami dirinya tidak berwenang atau bukan sebagai pemilik kewenangan melakukan penyidikan peristiwa tersebut. Dan terkait dengan permintaan dari saksi Ferdi Sambo untuk mengambil DVR CCTV tersebut, mengetahui dan menyadari berdasarkan SOP yang berlaku dan bahwa saksi Ferdi Sambo bukanlah sebagai penyidik dalam peristiwa hilangnya nyawa korban Nopriansa Joshua Huta Barat. 4. Selama DVR CCTV berada dalam penguasaan Cuk Putranto, terdakwa sama sekali tidak pernah membuka bungkusan plastik yang membungkus DVR tersebut dari tanggal 9 Juli sampai diserahkan ke penyidik Polres Jakarta Selatan tanggal 13 Juli 2022
yang merupakan itikat baik dari terdakwa Suputranto. Tanggapan penuntut umum bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama-sama pelaku lainnya dalam berkas perkara terpisah adalah melakukan perbuatan yang menyebabkan terganggunya sistem elektronik berupa CCTV Komplek Polri Duren 3 Jakarta Barat, Jakarta Selatan dengan mengganti DVR CCTV yang terpasang dengan yang baru tanpa seizin Polri Duren 3 selaku pemilik sistem elektronik berupa CCTV tersebut.